بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Nangan Asmadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tertulis di sini pejabat sementara, saya bilang ganti S-nya menjadi T, pejabat tetap. Jamaah dan keluarga besar PT Badak dan jamaah khususnya jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya malam ini ikut bahagia dan bangga bisa tersampai hajat untuk silaturahim ke Bontang ini yang barangkali sudah setahun lebih atau 2 tahun ya belum sempat ke sini. Tapi kali ini alhamdulillah bukan saya saja yang bisa hadir, tapi mungkin sepanjang sejarah PT Badak maupun Bontang belum pernah ada seorang imam besar dari Masjidil Haram maupun Masjid Tanah Suci selain di Masjid Al-Kautsar ini. Dan ini mudah-mudahan bukan hanya tertulis dalam sejarah, tapi tertulis juga di hati kita. Supaya juga dengan kedatangan beliau dan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, yang sangat padat, sangat singkat, tapi subhanallah sangat bermakna. Kalau kita fahami, kita belajari, kita hayati dan kita amalkan. Dan saya sedikit juga sambung apa yang disampaikan oleh beliau. Memang Bapak Ibu, kita di dunia ini bukan main-main. Dan selalu saya sampaikan kepada jamaah, asal kampung kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bertanya dari mana, saya tadi di dalam pesawat dari Balikpapan ada seorang di samping saya bersalaman, ini Syekh Ali ya? Ya. Boleh foto ya? Boleh. 5 rial. Jadi saya bertanya sama beliau, Bapak dari mana? Dia bilang berasal dari Balikpapan. Ngapain di Bontang sini? Ya jalan-jalan aja lah. Silaturahim dan jalan-jalan. Dia tanya sama saya, berasal dari mana? Saya jawab dari surga. Memang kita semua dari surga sebenarnya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ayah kita sebagai manusia, ayah kita siapa? Nabi Adam. Ibu kita Siti Hawa. Sebab diturunkan Nabi Adam daripada surga, berarti semua keturunannya ikut turun. Artinya apa? Kalau Nabi Adam masih di dalam surga, kita di mana? Masih di dalam surga. Kata ulama, kita sudah pasti dikeluarkan dari surga. Tapi belum pasti kita pulang ke surga. Ini yang harus kita berjuangkan. Ada satu peristiwa di Indonesia, sejak saya di Indonesia 2008,
Saya sering melihat setiap dekat dengan hari raya Idul Fitri ada mudik. Saya pertama kali dengar kata mudik. Saya belum menguasai bahasa Indonesia. Saya tanya sama teman, karena tidak pernah ada di negeri Arab mudik. Apa itu mudik? Itu biasa, hampir menjadi tradisi. Setiap mendekati hari raya Idul Fitri khususnya, orang pulang kampung. Saya bilang subhanallah. Ada saja selalu di dunia ini Allah kasih tanda belajaran. Tapi manusia belum mau belajar. Habis saya berfikir peristiwa mudik. Ternyata bapak ibu kita semua lagi mudik. Untuk pulang kampung. Mudik ke surga. Tapi perjalanan kita mudik ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, bahkan ada yang lebih. Tapi ujung-ujungnya pasti sampai. Tapi yang belum kita yakini sampainya kemana? Apakah ke kampung asal kita atau salah alamat? Kira-kira bapak ibu kalau lagi mudik pernah salah alamat? Hah? Kalau pulang kampung salah alamat? Kira-kira kalau ada yang salah alamat gimana? Dianggap apa? Hah? Aneh ya? Masa pas kita di jalan bertemu orang, Pak, saya tanya, apaan? Saya salah alamat pulang rumah. Kok bisa ya? Jujur saja Bapak Ibu, peristiwa salah alamat pulang ke rumah terjadi sama saya. Pertama kali saya di Indonesia, selepas tugas tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, saya diantar pulang sama tugas dari masjid. Pas waktu sahur, saya keluar. Habis sahur masih ada waktu untuk subuh, saya keluar. Ya ingin lihat suasana Jakarta malam hari. Saya keluar, tapi saya tidak menghitungkan perjalanan saya. Saya keluar jalan terus. Maklum di Jakarta dari masuk gang, terus keluar lagi, masuk gang lagi, jalan tikus lagi, jalan pokoknya ujung-ujungnya keluar ke jalan raya. Sudah dah tahu berapa sekian waktu saya berjalan, merasa mulai keringat dan mulai capek. Saya mau pulang. Tak bawa HP dan tidak tahu rumah saya di mana. Apalagi bahasa Indonesia saya waktu itu belum begitu bagus. Sekarang saya mau bilang apa sama orang? Pak, tolong saya mau pulang ke rumah. Rumah di mana? Dah tahu. Kok aneh ya? Sampai saya malu. Ya Allah, saya lihat kampung. Saya tahu arahnya ke sana, tapi kemananya itu yang tidak tahu. Apalagi tempat tinggal saya itu bukan punya saya sendiri, jadi orang kasih saya tempati selama bulan Ramadan. Ini pertama Ramadan 2008 itu. Astagfirullahaladzim. Gimana jalan keluarnya? Mau cari polisi, mau bilang apa? Sama polisi. Jelas-jelas ditanya di mana alamatnya, kami antar kan? Oh maaf, saya tidak tahu alamat. Lebih mudah tahu alamat pulang rumah Madinah daripada pulang di Jakarta. Ini persis jadinya malam hari di bulan Ramadan lagi. Saya sudah pasrah, saya tidak tahu mau kemana lagi. Sama sekali, nama kampungnya, nama daerahnya, nama komplek perumahannya tidak tahu sama sekali.
Syukur-syukurlah bisa kata-katalah bahasa Indonesia. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Terus saya, subhanallah, Allah kasih kemudahan ada seorang dari jamaah yang biasa ikut salat tarawih sama saya di Sunda Kelapa. Lihat saya lagi jalan sendiri, dia berhenti. Tuan Syekh apain? Malam-malam. Saya dah tahu rumah saya di mana. Dia malah ketawain. Astagfirullahaladzim, yang benar. Tapi HP saya tidak bawa. Syukur-syukur saya masih ingat nomor istri saya. Terus orang itu kasih saya nomor HP, saya telepon ke istri. Istri, rumah saya di mana? Dia pikir saya bercanda. Ini beneran saya tersesat ini di jalan. Masa kok bisa salah alamat? Ya inilah yang terjadi. Akhirnya dibicara sama jamaah itu yang biasa ikut tarawih. Alhamdulillah bisa tahu jalan. Kemudian naik motor sama dia pulang. Dan habis itu saya taubat. Tidak mau salah alamat lagi. Taubatan nasuha. Tapi saya jujur saja Bapak Ibu, saya dalam peristiwa ini sama mudik, saya mengambil satu pelajaran yang luar biasa. Ternyata semua kita punya alamat yang jelas, nyata. Tapi banyak orang yang salah alamat. Apakah dia salah sengaja atau tidak mau tahu? Padahal petunjuk untuk alamat itu sudah ada di tengah kita. Al-Quran. Alamat. Jelas menuju ke Allah, jelas menuju jalan ke surga, dan pula jelas menuju jalan neraka. Sangat jelas. Bahkan Allah utuskan kepada kita sebagai umat Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk. Ada orang berkata Nabi Muhammad tidak ada, sudah meninggal. Tapi alhamdulillah masih ada di tengah kita Al-Qur'an. Berarti kita tidak punya alasan ada orang berkata saya tidak tahu alamat. Berarti Bapak Ibu peristiwa mudik itu, ini sebenarnya perjalanan hidup kita di dunia untuk pulang kampung kita di surga. Kira-kira kalau orang perjalanan mudik, sejauh pun perjalanannya membutuhkan istirahat kan? Berhenti sebentar untuk makan. Berhenti sebentar untuk minum. Berhenti sebentar isi minyak. Bahkan ada yang berhenti ninap karena masih perjalanannya jauh. Tapi kira-kira Bapak Ibu, apakah Anda pernah melihat seorang perjalanan mudik berhenti dimanapun di area istirahat? Apakah dia nawaitu istirahat tetap, kekal, atau dia sudah ada niat istirahat sementara? Dan dia tidak akan bisa merasa nyaman kalau belum sampai ke kampungnya. Baru dia bisa senang, bisa bahagia, bisa nikmat. Biarpun perjalanannya cukup melelahkan, membuat dia capek, bahkan bisa menjadi stres, tapi begitu sampai kampung, semua stresnya, kecapeannya hilang. Karena dia sudah bertemu dengan orang tuanya, bertemu barangkali sama mertuanya, bertemu barangkali sama anaknya yang lagi tinggal di kampung. Dia mencari nafkah dan rezeki di kota yang jauh. Begitu juga perjalanan kita Bapak Ibu di dunia ini untuk menuju surga. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya tidak akan mampu beristirahat senang di dunia sambil melihat dua kaki saya masuk di dalam surga. Baru saya bisa istirahat. Berarti Bapak Ibu,
Kita di dunia ini punya tujuan. Dan sayang sekali tujuan itu bisa mendadak habis batasnya. Tidak ada diberitahu duluan. Tidak ada informasi. Tidak ada SMS. Waktumu sudah habis. Ini salah satu persoalan yang seharusnya membuat kita sangat berhati-hati dan sangat waspada. Kenapa? Karena kalau waktu kita sudah habis, tidak akan mampu lagi memperbaiki alamat. Oleh karena itu, Allah sudah menunjukkan jalan yang jelas. Dan di sepanjang perjalanan Allah memberikan ingatan. Ada ujian, ada musibah, ada orang yang kita sayangi meninggal dunia. Kalau orang itu, kata ulama, ketika ada seorang meninggal dunia, apalagi orang itu dekat dengan diri kita, ayah kita, ibu kita, anak kita pun bisa jadi berarti malaikatul maut melalui kita untuk mengambil nyawa orang lain. Itu ayah dan ibu kita atau keluarga. Akan datang satu saat akan melalui jiwa orang lain tapi untuk mengambil nyawa kita. Dan ini yang kita tidak tahu kapan tiba saatnya kematian. Orang-orang yang ingat mati itu yang membuat kita istiqamah iman. Manusia yang lupa mati membuat jauh daripada iman, bahkan jauh daripada amal. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan sakitnya di salat malam untuk hanya menjadi hamba yang bersyukur? Mengapa para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali bin Abi Talib dan para sahabat yang lain, istri-istri Rasul, para wanita yang mereka walaupun Allah sudah menurunkan Al-Quran, sahabat semua, laki-laki maupun perempuan telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka meninggal dunia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka sudah diridai oleh Allah dan mereka pula sudah ridha kepada Allah, dan hal itu hanya didapatkan oleh orang dzalika liman khasyiya rabbah, orang yang selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, walaupun saya orang Madinah, tapi bukan datang ke Indonesia untuk bangga karena orang Madinah atau menunjukkan kebanggaan saya karena orang Madinah. Dan saya bukan datang di sini untuk beristirahat, tapi saya punya tujuan. Dan selalu saya berdoa, Ya Allah, berikan kepada saya kemudahan supaya bisa bersama-sama masyarakat Islam Indonesia selamat bahagia dunia akhirat. Cita saya bukan hanya diri saya dan anak saya menghafal Al-Quran, tapi cita-cita saya adalah anak dan cucu bapa ibu bisa menghafal Al-Quran. Anak dan cucu bapa ibu di masa yang kita lihat sekarang, masa fitnah. Saya tidak takut bapa ibu kehilangan imannya. Saya tidak takut bapa ibu kehilangan Islamnya. Apalagi bapa ibu yang sudah usia, suasana menghadapi dunia dan keburukan dunia sudah cukup luas. Dan kita bisa mengambil kebijaksanaan dalam hal menghadapi bermacam-macam fitnah yang kita lihat sekarang. Tapi yang aku fikirkan, yang aku selalu khawatirkan dan selalu di tengah malam berdoa, anak dan cucu kita bagaimana keadaannya. Kita lihat
Anak-anak sekolah sekarang sudah bisa berzina. Orang anak di SD sudah bisa berzina. Kita dulu jarang mendengar seorang durhaka kepada orang tua. Sekarang kita dengar anak-anak bukan durhaka lagi sama orang tua, bahkan mukul orang tua, bahkan membunuh orang tua. Masa apa yang kita hadapi sekarang? Masa fitnah yang cukup besar, yang sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihul mu'minu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi harinya orang itu beriman, tapi di malam harinya sudah kafir, keluar dari iman, keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Kita aja masih kita yang sudah tua, yang sudah melalui masa mudanya, yang sudah melalui masa dewasanya, dia sudah merasa terganggu, tergoda. Apalagi anak kita, apalagi cucu kita. Yang kita lihat, saya hasil keliling banyak tempat-tempat sekolah-sekolah, kampung-kampung. Saya melihat bagaimana kondisi anak-anak. Anak-anak kita tidak bisa wudu, bapa ibu. Anak kita tidak bisa baca Al-Quran dengan benar. Anak kita tidak bisa salat dengan benar. Mulai dari wudunya aja tidak benar. Hanya yang kita lihat hanya mubazzir air. Tapi kita tidak melihat wudu yang benar. Bagaimana saatnya ketika kita meninggal dunia, di hadapan mata kita aja wudu anak kita tidak benar. Apalagi kalau kita sudah meninggal dunia. Apakah terjamin anak kita masih bisa istiqamah Islam iman sesudah kita wafat? Tidak cukup dengan doa. Memang kita semua berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahi bapa ibu, doa tidak cukup. Doa memang salah satu upaya, salah satu ikhtiar yang harus setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah berdoa. Tapi di samping doa harus ada kerja keras. Kita sebagai orang tua wajib menjadi contoh baik, bukan hanya terbiasa memerintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah memerintahkan kita, hei orang beriman, jagalah dirimu. Cukup ya Allah diri aku saja dan keluargamu, istri dan anak. Tanggung jawab kita. Jagalah mereka dari neraka jahanam. Bukan jaga dari gagal sekolah, bukan jaga dari hal-hal dunia saja, tapi harus kita punya keinginan yang lebih besar. Bagaimana kita bisa dan mampu menjaga anak kita dari neraka jahanam? Apakah kita ingin bapa ibu anak kita terbakar di neraka jahanam? Kalau kita memang tidak suka dan tidak ingin, apa yang harus kita lakukan? Di samping doa kita, harus kita memimpin anak kita, supaya anak kita terbiasa mencintai Al-Quran. Anak kita mencintai masjid. Ketika kita besok, walaupun masih hidup tapi sakit, tidak bisa bergerak ke masjid, tapi kita sudah berhasil mendidik anak kita cinta masjid. Ketika kita tidak bisa dan tidak mampu bergerak ke masjid, kita melihat anak kita keluar ketika azan. Nah, mau ke mana nah? Bah, saya mau ke masjid, salat nanti saya balik lagi. Wallahi bahkan nangis bapak ibu. Kita menangis kenapa? Karena kita merasa sudah berhasil mendidik anak kita mencintai masjid, walaupun kita tidak mampu ke masjid. Kita berhasil mendidik anak kita menjadi ahlul Quran, mencintai Al-Quran. Bahkan dia bisa mendapatkan juara menghafal Al-Quran, juara qari'-qari'ah dengan suara yang indah. Walaupun kita tidak mampu jadi seperti itu, tapi kita bekerja keras memimpin mereka agar mereka menjadi lebih baik daripada diri kita sendiri. Dan silahkan bertanya, tidak ada manusia
yang punya keinginan orang lain menjadi lebih baik daripada dirinya sendiri selainkan orang tua. Biarpun kakak adik, tak mungkin kakak ingin adiknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Senang kalau adiknya bahagia, senang kalau adiknya sukses, tapi dia cemburu ketika kalau adiknya lebih baik daripada kakaknya. Tapi kalau orang tua tidak. Orang tua justru lebih bahagia, lebih senang walaupun orang tua lebih baik daripada diri mereka sendiri. Inilah namanya keikhlasan yang tersembunyi di hati mereka yang kita tidak bisa rasakan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sebagai orang tua memang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Oleh karena itu, bagilah kemuliaan yang kita dapat oleh Allah Subhanahu wa taala agar anak dan cucu kita juga mereka mendapatkan kemuliaan itu. Saya ada beberapa amalan yang saya harap Bapak Ibu berhati dan biasakan diri Anda sama anak-anak untuk menjaga amalan tersebut. Terlihat itu sederhana, tapi subhanallah manfaatnya sangat luar biasa. Belum lagi terjamin ampunan segala dosa kita. Amalan pertama, dengar azan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, barang siapa yang mengikuti muazzin dan berkata sebagaimana berkata muazzin sampai habis azan, sampai selesai azan, kemudian dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad hullat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Dihalalkan syafaatku kepadanya. Dihalalkan artinya diwajibkan syafaat Rasul kepadanya. Hanya dengan batas ikuti muazzin. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Bayangkan Bapak Ibu, banyak kita enak ngobrol-ngobrol ketika azan. Semestinya kita dan anak kita biasakan mereka ikut mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ikut asyhadu an la ilaha illallah. Ajarkan anak kita. Jangan hanya kita terbiasa tapi membiarkan anak kita jauh. Inilah manfaatnya mendidik anak kita sejak kecil. Dan saya lihat salah satu perjuangan di hadapan mata saya sendiri, Musa. Bapaknya bukan penghafal Al-Quran. Ibunya pun bukan penghafal Al-Quran. Tapi subhanallah, sepanjang mereka berada di Jakarta dan kita membuat sebuah asrama kumpulan anak-anak selama tayangan Hafiz Indonesia, saya perhatiin satu-satunya di antara orang tua, walaupun semua bekerja keras, tapi subhanallah luar biasa kerja kerasnya bapaknya dan ibunya, Ananda Musa. Mereka tidak pernah lelah ketika anaknya setor hafalan. Dan saya perhatiin ketika kita berjalanan naik bis dari Jakarta ke Bandung, lumayan perjalanan, apalagi macet. 3 jam bahkan bisa 4 jam, apalagi naik bis bukan naik mobil pribadi. Tapi apa yang saya perhatiin, semua anak-anak hampir tidur kecuali Musa lagi setor hafalan. Kepada siapa? Kepada bapaknya. Bapaknya juga kuat sabar. Kuat sabar dan ikhlas membina anaknya. Kalau bapaknya tidur, pasti Musa juga ikut tidur. Itulah yang saya maksud. Walaupun bapaknya bukan penghafal Al-Quran, tapi begitu luar biasa. Pernah bapaknya Musa sama Musa sendiri ninap di rumah saya hampir 1 minggu. Dan saya perhatiin mereka di tengah malam. Musa jam 2 malam bangun.
Bahkan dia yang membangunin anaknya. Saya yakin sebelum Musa biasa membangun bapaknya sudah terbiasa membangunin anaknya. Ikut sama-sama salat malam. Ada orang berkata Musa masih kecil. Inilah manfaatnya. Dia kecil, kalau dia sudah besar kita tidak capek. Kita tidak stres. Capek awal tapi istirahat nanti akhir. Jangan seperti seorang ibu-ibu telefon saya dan menangis. Aku sudah capek urusin anak, sudah lelah, sudah berdoa, sudah bermacam upaya. Saya tidak bisa apa-apa lagi. Anak saya tidak bisa salat dan susah mau salat, tidak mau baca Al-Quran. Bahkan sudah saya bawa kemana-mana, didoakan, di mana-mana. Saya bawain air minum yang sudah dibacain, tapi tetap tidak berubah-ubah. Saya tanya ibu, anaknya umur berapa? Sudah 30 tahun. Capek, bakal capek. Sudah terlanjur usianya seperti itu, baru kita fikirkan bagaimana supaya dia menjadi anak saleh-saleh. Ini salah kita. Pagi, siang, sore dan malam Musa baca Al-Quran. Kita naik mobil, Musa baca Al-Quran. Kita belum live di TV, Musa sedang baca Al-Quran. Ada lebih dari 32 peserta anak-anak hafiz Quran. Semuanya ada waktu main-main, berhiburan, bersenang-senang selain Musa. Dia bermain-main dan senang-senang memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Bapak Ibu, Musa bukan anak mukjizat datang dari langit. Atau dia lahir dalam keadaan seperti itu. Musa bukan nabi, Musa bukan malaikat. Tapi anak di belakangnya berjuangan orang tua, khususnya ibu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita punya tugas cukup berat. Tapi kalau kita ikhlas menjalankan tugas itu, akan Allah berikan kemudahan. Bahkan cita-cita kita kepada anak kita akan berhasil. Saya punya orang tua awam. Orang tua saya bukan tamat kuliah. Bahkan tamat SD aja tidak. Belajar sekolah sampai kelas 3 SD. Ibu saya tidak pernah sekolah sama sekali. Anaknya 12. Menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. 10 dari 12. 10 dari 12. Bagaimana bisa anaknya menghafal Al-Quran? Kita tidak lahir hafal Quran. Masa kita baru dilahirkan setor hafalan? Tidak ada. Tidak bisa apa-apa. Cuma di belakang kita orang tua. Bahkan sekarang, ibu saya sudah mampu dan berhasil menghafal Al-Quran. Kira-kira siapa gurunya? Anaknya sendiri. Ibu saya tidak pernah sekolah, bahkan dia termasuk orang Arab tapi tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Al-Quran maksud saya. Buta huruf. Emang ada orang Arab buta huruf? Ada ibu saya. Ibu saya sendiri. Tapi sekarang di bulan Ramadan yang lalu dapat juara 1 di antara kaum wanita ibu-ibu yang mula-mula dari nol buta huruf. Dia sekarang mendapatkan berhasil di antara ibu-ibu yang buta huruf menghafal Al-Quran. Sampai guru-gurunya di sekolah itu bertanya sama ibu saya, ibu termasuk seorang yang cepat, padahal usianya sudah 50 lebih. Dalam 3 atau 4 tahun sudah menghafal Al-Quran. Apa dia jawabannya? Alhamdulillah saya punya 10 guru. Kok kaget gurunya ini di sekolah? 10 guru dari mana ini kok? Bisa 10 guru semua ajarin. Ya anak saya sendiri. Habis saya ngajarin, dia bukan istirahat, malah saya yang capek duluan. Saya keluar urusan atau istirahat, dipanggil yang lain. Sini.
Baca, habis sini. 10. Sekarang ibu saya dalam sehari, tahu berapa jam dia baca Quran? 18 jam. Setiap hari baca Al-Quran 18 jam. Setiap 3 hari khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Dan saya tidak heran ketika kalau datang malaikatul maut, saya yakin ibu saya akan meninggal dunia sedang baca Al-Quran. Kenapa saya yakin? Karena Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin membiarkan seorang hamba yang menghabiskan waktunya sama Al-Quran diberikan su'ul khatimah. Tidak mungkin. Pasti diberikan husnul khatimah. Dan husnul khatimah bukan datang dengan doa, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah. Tapi apapun kebiasaan kita akan menjadi husnul khatimah kita. Kebiasaan baik menjadi menutupi hayat kita. Kebiasaan buruk, na'udzubillah, menjadi keburukan kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita sebagai orang tua bersemangatlah. Dan hal-hal yang sederhana seperti azan. Ada satu riwayat yang sahih, diriwayatkan Imam Abu Daud dan An-Nasai. Ada sebagian juga diriwayatkan Imam Tirmidzi. Ketika muazzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, kita kan ikut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita masuk hayya 'alas salah la haula wala quwwata illa billah, kita berkata dan mohon diperhatiin doa ini. Ini doa di tengah azan. Dan hampir 90% umat Islam Indonesia tidak tahu. Karena saya tidak perhatiin orang yang suka baca doa itu. Ketika muazzin selesai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin, bukan wa bil islami, ini maju, ada dirubah diganti, wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Barang siapa yang mengucapkan perkataan ini di tengah azan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni oleh Allah segala dosa lalu. Subhanallah. Wallahi amalan sederhana tapi pahalanya luar biasa. Tapi banyak yang merugikan amalan seperti itu. Hadis sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi, An-Nasai dan Abu Daud. Begitu lepas azan jangan lupa bersalawat kepada Nabi walaupun singkat. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna, semua boleh. Lepas salawat, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qamah sampai akhir. Hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Terjamin dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Begitu kita sudah masuk salat, ini yang kedua, tolong diperhatikan. Nikmati salat sebelum datang satu saat tidak bisa salat lagi. Sayang sekali kalau kita mendapatkan taufik dari Allah bisa berdiri di masjid menghadap Allah, sayang sekali tidak disempurnakan dengan nikmat. Nikmat bagaimana? Mulai dari takbir. Tolong kalau mengucapkan takbir, hati pun merasakan takbir. Allah Maha Besar. Allahu Akbar.
pakai suara dan gerakkan bibir. Dua hal ini membantu kita khusyuk dan mengusir was-was dan syaitan. Banyak orang suka bertakbir dan semua bacaannya di dalam salat, berdiri, rukuk dan sujud, membaca semuanya di dalam hati. Tanpa suara, tanpa menggerakkan bibir. Ditanya, sudah baca? Sudah. Tapi di dalam hati. Oh, fantas tidak bisa khusyuk, fantas tidak hilang was-was. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hati mengikuti, menhayati arti daripada ucapan kita. Dan tidak perlu berlebihan. Beberapa waktu yang lalu, saya salat di salah satu masjid. Ada imam maju. Stau, luruskan saf. Allahu Akbar. Saya sudah 2 kali takbir duluan. Pertama kali selama di Indonesia, pertama kali saya lihat seperti itu. Itu terjadi salat subuh. Sampai saya biasa kalau imam Allahu Akbar, kita karena ada namanya mutaba'ah, ikuti imam, ya kita tidak boleh lama habis imam kan. Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar, saya tidak merasa dia mau panjang. Allah, saya langsung Allah, masih dia Allah. Wallahi itu di depan saya. Sampai saya akhirnya turunin tangan. Lama. Begitu selesai lah, so, alhamdulillah. Allah. Itu namanya berlebih-lebihan. La yukallifullahu nafsan. Bapak Ibu, wallahi Islam itu nikmat, sederhana, tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Kalau kita merasa berat, berarti kita salah faham. Ada yang salah faham maupun salah guna, salah menamalkan. Bahkan Rasulullah SAW punya prinsip, kalau ada yang susah dan mudah, Rasul selalu mengambil yang mudah bagi umatnya. Walaupun yang susah itu lebih baik, tapi Rasul memilih yang lebih mudah. Karena Rasul tidak suka memberatkan umatnya. Tapi ada orang sekarang suka memberatkan diri sendiri. Allahu Akbar. Huruf yang jelas. Tidak berlebih-lebihan. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malaikat bingung menulis apa. Dah jelas. Allahu Akbar. Malaikat, karena setiap gerakan salat kita, malaikat sudah siap menuliskan sebagai buku amal. Tapi Allahu Akbar. Apa? Malaikat menulis apa ini? Dah tahu. Dah jelas. Oleh kerana itu, mohon Bapak Ibu, mungkin sekarang anda boleh ketawa ya, tapi tolong apa yang saya sampaikan didengar dan perhatikan baik-baik. Dan silahkan amalkan. Wallahi akan terasa nikmat salat. Silahkan coba. Tapi betul-betul perhatiin. Mulai dari habis takbir kita baca doa iftitah kita. Apalagi baca Al-Fatihah. Baca dan nikmat. Dan saya minta silahkan anda coba 2 rakaat tapi dengan rasa salat cepat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin. Allahu kullu kufuwan ahad. Apaan kufuwan ahad? Qul huwallahu ahad itu. Yang jelas kufuwan ahad. Yang awalnya hilang. Silahkan anda coba 2 rakaat seperti itu, tapi 2 rakaat lagi dengan rasa tenang. Bukan hanya gerakan yang tenang, tapi bacaannya pun tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak boleh berlebih-lebihan.
Suara cukup didengar oleh telinga sendiri. Wallahi syaitan tidak mampu dekat. Kapan syaitan dekat? Syaitan berisi-berisi di telinga kita. Tapi kalau telinga kita sibuk mendengar suara bacaan, syaitan tidak mampu lagi membawa suara. Allahu Akbar. Habis baca doa iftitah, tenang-tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh mengganggu orang lain, tapi cukup didengar oleh dia. Dan tidak boleh berlebihan. Astaghfirullahalazim. Malah akhirnya larinya mengganggu orang lain. Habis itu baca Alhamdulillah. Khususnya kalau baca Al-Fatihah. Kenapa disunnahkan? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasul baca Al-Fatihah di dalam salat, yufassiruha tafsira, seperti dia membawa tafsir, mentafsirkan ayat. Maksudnya apa? Tidak sambung ayatnya. Kalau kita sunnah qabliyah ba'diyah gimana? Seperti ada perjuangan, siapa yang selesai cepat dapat juara satu. Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu, bacaan Al-Fatihah adalah berbicaraan antara kita sama Allah. Jadi setiap satu ayat kita baca, Allah jawab. Oleh karena itu Rasulullah SAW terlihat kalau dia baca Al-Fatihah di dalam banyak riwayat, Rasul ketika membaca Al-Fatihah seolah-olah dia agak lama antara ayat sama ayat selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mengapa Rasul membaca seperti itu? Karena Rasul sedang menhayati setiap satu ayat Allah jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah, hamadani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Jadi kita rasa sedang berbicara. Kata ulama, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, baca Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, hambaku telah memuliakanku. Maliki yaumiddin. Qala Allah, majjadani abdi. Hambaku telah menagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antaraku dan hambaku ketika iyyaka na'budu. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, itu hadis qudsi diriwayatkan Imam Tirmidzi, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Allahu Akbar. Apapun yang dia minta aku berikan. Habis apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setinggi-tinggi permintaan sesudah memuji Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tak ada yang lebih tinggi daripada minta hidayah. Karena kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, mohon jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan yang lurus dalam segala hal. Mencari nafkah rizki, mohon jalan yang lurus. Lahir batin, mohon jalan yang lurus. Dalam rumah tangga, mohon jalan yang lurus. Mendidik anak, mohon jalan yang lurus. Dalam ibadah, mohon jalan yang lurus. Pagi, siang, malam, mohon jalan yang lurus. Kata ihdinas siratal mustaqim sangat luas. Oleh karena itu kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang memahami Al-Fatihah benar, dia bisa memahami Al-Quran 30 juz. Karena semuanya kuncinya di surat Al-Fatihah. Oleh karena itu Al-Fatihah bukan main menjadi Ummul Quran. Ummul Quran. Pembukaan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah jawab, ini untuk hambaku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Aku lindungi hambaku. Allah. Amin. Allah jawab lagi. Aku terima permohonan hambaku. Subhanallah. Wallahi balin anak saya nikmati di dalam salat bacaan Al-Fatihah. Kalau boleh saya mau baca Al-Fatihah sepanjang salat 100 kali. Saking nikmat, saking indah berbicara dengan Allah. Sampai amin pun terbawa. Bahkan ada salah satu sunnah di dalam amin yang hampir banyak tidak mengerti. Bahkan hadisnya masyhur. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Idza ammana al-imamu fa'amminu. Tidak boleh mendahului imam berkataan amin. Dan ini salah satu sunnah yang harus difahami oleh imam dan makmum. Faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang aminnya sesudah amin malaika, sesudah amin imam, karena di situ malaika ikut salat. Malaika tidak mendahului imam amin. Barang siapa yang aminnya sesudah aminnya imam bersamaan dengan aminnya malaika, diampuni oleh Allah segala dosa lalu. Allahu Akbar. Ternyata kata amin saja diampuni dosa kita. Bapak Ibu, kita butuh menjaga amalan yang menjaminkan ampunan dosa, karena kita terlalu banyak dosa. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini semua amalan terjamin ampunan dosa. Kenapa saya fokus di situ? Karena kita sebagai manusia banyak dosa. Dosa lahir batin, dosa besar kecil, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu kita jaga amalan yang menjaminkan ampunan dosa itu. Oleh karena itu salah satu sunnah ini, semestinya imam juga ketika dia imam keraskan suara mengucapkan amin ketika salat jahriyah. Supaya apa? Memberikan kesempatan makmum ikut di belakang imam. Tapi kalau imamnya lupa atau imamnya diam, kita diam sebentar. Kalau dia tidak membaca, kita baru boleh baca. Oleh karena itu sunnah ini mesti difahami oleh imam dan makmum. Waladdallin. Banyakkan begitu waladdallin, suka makmum duluan. Amin. Imam belum. Dan imam dah boleh lama. Waladdallin. Makmum juga bingung ini. Apa? Saya mau dapat ampunan dosa. Bentar. Lupa imam. Imam juga harus jaga. Waladdallin. Amin. Makmum. Begitu imam amin, kita ikut. Amin. Karena malaikat tidak mendahului imam mengucapkan amin. Dan barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, dijamin ampunan dosa lalu. Begitu selesai, baca ayat selanjutnya. Terserah ayat apa saja. Tapi jangan qulhu mulu. Khususnya sunnah qabliyah ba'diyah, Bapak Ibu, ganti-ganti. Sebentar qulhu, sebentar qul ya ayyuhal kafirun, sebentar. Yang kita hafal 4 qul. Tahu enggak 4 qul? Qul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul wallahu ahad, qul huwal falaq, qul rabbin nas. Ganti-ganti. Idza waqa'atil waqi'ah. Allahu akbar. Tak apa-apa, walaupun satu ayat. Tapi diganti. Ini salah satu juga membantu khusyuk. Tapi kalau qulhu mulu, Allahu akbar, Al-Fatihah qulhu. Kadang-kadang ada rasa, ana sudah baca qulhu belum? Betul enggak? Kita kadang ulang lagi, padahal sudah baca. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Bahkan lama-lama setan juga ikut hafal. Ganti-ganti. Sebentar qulhu, sebentar surah-surah yang lain. Ada orang katanya, ana suka qulhu. Memang boleh suka qulhu, boleh cinta qulhu. Tapi jangan terbiasa qulhu saja. Ini salah satu membantu juga khusyuk. Terus selanjutnya, kita begitu ruku', begitu sujud, begitu tahiyat, tolong baca dengan pelan, dengan tenang. Subhana rabbiyal azim. Di sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imam masih lama belum angkat kepala dari sujud, teruskan.
Subhan Rabbi. Tidak ada batas, boleh. Tidak harus 3. Boleh 4, boleh 5, boleh 10. Sambil imam Allahu Akbar. Begitu juga kita at-tahiyat. At-tahiyatus salawatut tayyibat. Allahumma salli. Sampai akhir. Begitu sampai salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Supaya tertulis jelas dan didengar oleh telinga. Wallahi Bapak Ibu, ana mohon ya, boleh terima permohonan saya? Boleh? Saya mohon, cuba 2 rakaat, tapi dengan cara yang saya sampaikan. Wallahi nikmat. Baru akan terasa, ya Allah, ternyata salat itu indah. Memang indah salatnya. Karena salah satu ibadah yang menyambungkan kita langsung kepada Allah itu salat. Oleh karena itu, semua perintah agama turun lewat wahyu kecuali salat. Tak boleh. Harus Nabi Muhammad naik. Kenapa? Apa tujuannya? Allah kasih pesan di sini kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Barang siapa yang ingin bertemu langsung dengan aku, salat. Salat itu kuncinya. Kunci rizki salat, menghilangkan kesusahan salat, menyembuhkan penyakitnya salat, membawa kebahagiaan salat, menjaminkan semuanya kuncinya di salat. Bahkan salat adalah manajemen kehidupan manusia di dunia. Tapi sayang sekali tidak dimanfaatkan. Bahkan saking mulianya salat, Allah tetap memerintahkan menjadi 5 kali dikerjakan, tapi pahalanya 50. Allahu Akbar. Begitu selesai, ada 2 amalan sebelum saya tutup. Yang terakhir, selepas salat, apapun kesibukannya, ini saya nasihati, apapun kesibukannya, zikir lepas salat jangan tinggalkan. Maaf, ada meeting, ada janji, sudah telat, Anda jalan, sambil jalan teruskan zikir lepas salat. Zikir lepas salat tidak harus di masjid, tidak harus sedang duduk. Walaupun lagi jalan, bagi sepatunya, bagi sandalnya, jalan kaki, naik motor, naik mobil, terusin. Terutama 2 hal. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Total 99. 1 kali ditambah 1 menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kita dapat ya Rasulullah? Ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Diampuni dosanya walaupun dosanya lebih banyak daripada buih laut. Ya Allah, miskin umat Islam ini banyak yang merugikan masa. Diampuni semua dosa walaupun dosanya lebih banyak daripada buih laut. Ada yang bisa kira buih laut berapa banyak? Tidak bisa dikira. Buih laut tidak bisa dikira, tidak bisa dihitung, tidak bisa ditimbang. Berapapun dosa kita, berat pun dosa kita, akan Allah ampuni walaupun lebih banyak daripada buih laut. Hanya menjaga Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 1 kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat satu lagi, tolong kalau kita baca 33 itu pelan-pelan. Emang orang Indonesia suka singkat. Tadi kan ditulis di sini BJS, pejabat sementara. Ya, BJS,
Bejes ya? Bejes. BJS? Dibacanya apa? BJS. BJS, memang orang Indonesia suka singkat. Jadi Abdurrahman, Man. Abdul Razak, Zak. Saleh, Lih. Ali, Li. Orang Indonesia suka. Ini satu-satunya di dunia Indonesia. Dah ada yang suka sih. Muhammad, Moh. Aisyah, Sah. Subhanallah, Subhanallah. Sambil zikir disingkat. La ilaha illallah, bagus. Afdalul zikri, semua kita sepakat. Afdalul zikri, la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat daripada bumi dan langit. Tahu enggak? Kalau dikumpulkan bumi dan langit menjadi satu, di satu timbangan, ditaruh la ilaha illallah di satu timbangan, masih lebih berat la ilaha illallah. Awal-awalnya bagus. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Luar biasa. Saya suka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Astaghfirullahalazim. Kalau gitu Allah tidak suka. Allah kasih yang jelas, minta yang jelas. Bahkan malaikat tulis juga yang jelas. Apa keberatannya kalau kita teruskan tahlil tapi zikir yang jelas, yang tenang? Sekarang kita dengar la ilaha illallah. Sampai terganggu banyak orang. Bahkan tetangga sampai suara di luar masjid. Bukan begitu jamaah sekalian. Zikir memang boleh, tahlil memang boleh, tapi bukan begini. Kita ingin dari habis zikir, habis tahlil Allah ridha kan? Kita harap malaikat menuliskan itu sebagai amal saleh kan? Tapi kalau yang tidak jelas bagaimana? Jangan sampai bapa ibu amalan kita sia-sia. Wallahi saya khawatir kalau amalan kita sia-sia. Oleh karena itu baca yang tenang. Dan lebih baik walaupun sedikit istiqamah lebih daripada banyak tapi terputus. Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, "Inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa inqal." Allah cinta amalan hamba sedikit tapi istiqamah. Lebih baik daripada banyak tapi terputus. Di antaranya apa yang saya sampaikan. Apa keberatannya Bapak Ibu 3 minit lepas salat subhanallah 33? Wallah tidak lama. Biarpun kita tenang. Dan sekali lagi jangan berlebihan. Subhanallah. Tidak berlebihan dan tidak merusakkan. Harus yang sedang, yang tenang. Subhanallah, 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 subhanallah. Wallahi, enak, hati pun merasa. Jadi anda saat membaca zikir itu, anda rasakan lepas zikir diampuni dosanya walaupun lebih besar daripada buih laut. Itu yang dirasakan. Wallahi keluar dari masjid sudah bersih dari dosa. Mau apa lagi? Habis itu ayat Al-Kursi. Oleh karena itu saya selalu sampaikan ke jamaah, setidak-tidaknya zikir habis salat kan panjang. Ada istighfar, ada zikir-zikir, bukannya panjang. Setidak-tidaknya habis istighfar jangan tinggalkan dua itu. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, satu kali la ilaha illallah sampai akhir. Yang kedua ayat Al-Kursi. Habis itu silahkan jalan, tidak apa-apa. Atau sambil jalan baca zikir itu sama. Kenapa saya minta ayat Al-Kursi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a dubura kulli salatin ayat Al-Kursi, laisa bainahu wa baina
dukhulil jannati illa an yamut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasulullah. Banyak diberikan amalan yang mudah, banyak diberikan amalan yang enak, sederhana, mudah diamalkan, tapi pahalanya luar biasa. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis fardu salat, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga selain menunggu meninggal. Berarti yang menghalangi surga adalah kematian. Kalau dia mati, masuk surga. Kalau dia mati, masuk surga. Itu apa? Berkahnya membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu. Ayat Al-Kursi a'zamu ayat fil Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Sampai kata ulama, ketika turunnya wahyu ayat Al-Kursi, ayatnya turun dengan cahaya. Ayat Al-Kursi salah satu ayat yang paling dicintai Allah. Satu ayat. Dan syaitan tak kuat sama ayat Al-Kursi, tak mampu lawan. Bahkan ada satu sunnah ketika kita mau tidur, baca ayat Al-Kursi setiap tidur. Biasakan anak kita tidur, terlanjur tidur duluan, tak apa-apa. Bapa atau ibu datang di sampingnya, bacain ayat Al-Kursi. Anak bayi, anak kecil belum mampu baca, kita yang bacain. Kita pimpin anak kita. Insya Allah terjamin surga, yang menghalangi masuk surga hanya menunggu kematiannya. Allahu Akbar. Wallahi, nikmat. Inilah kelebihan Islam. Dan banyak amal-amal salih yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, insya Allah cukup, bahkan lebih daripada cukup, kalau kita insya Allah istiqamah mengamalkan. Kenapa saya memilih yang sederhana? Karena memang isi Islam semuanya sederhana, tidak ada yang susah. Semuanya sederhana. Tapi kelebihan amalan itu bukan kita sekali amalkan. Kapan kita merasa kelebihan amal tersebut? Kalau kita istiqamah menamalkan. Rasulullah SAW ketika datang seorang sahabat minta wasiat, "Ya Rasulullah, berikan kepada aku wasiat." Rasul menjawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Berimanlah kepada Allah kemudian istiqamah. Kalau sudah tahu, istiqamah menamalkan. Sebagaimana disampaikan oleh imam kita tadi habis maghrib, beliau juga menekankan soal istiqamah. Karena Allah tidak minta yang banyak. Allah minta walaupun sedikit, tapi diistiqamahkan. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktharu. Beda, aktharu artinya banyak, tapi ahsanu, Allah minta yang baik, tapi istiqamah walaupun sedikit. Oleh karena itu jamaah sekalian, mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita belajari insya-Allah menjadi berguna, bermanfaat. Di antaranya yang sedikit kita istiqamahkan adalah sedekah. Di luar tema yang saya sampaikan, ini di luar tema ada satu amalan sedekah. Saya mohon juga dijaga. Ini saya kasih ijazah untuk Bapak Ibu semua. Insya Allah, apapun hajat kita, apapun persoalan kita, suami istri yang lama menikah belum punya keturunan, kita cita-cita anak kita salih salihah, apapun hajat kita, dunia maupun akhirat, insya Allah amalan itu akan memberikan kemudahan. Ini bukan dari perkataan saya, ini dari Rasulullah SAW, dan itu sudah mujarrab, dan banyak yang saya sampaikan, menamalkan, pasti dapat apa yang dia inginkan. Yang saya namakan
sedekah subuh. Sedekah subuh. Mengapa saya namakan sedekah subuh? Ada dua alasan. Pertama, setiap waktu subuh ada malaikat turun mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Setiap orang yang bersedekah di subuh hari, ya Allah berkahi hartanya. Setiap subuh ada malaikat turun mendoakan itu. Berkahi. Di riwayat yang lain, alasan yang kedua, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita dapat doa malaikat sama doa Nabi Muhammad. Apa doa Nabi Muhammad? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi amalan umatku di subuh hari. Oleh kerana itu saya khususkan sedekah, bahkan saya usulkan ke jamaah buat tabungan, namakan tabungan subuh. Tabungan subuh atau kota amal subuh. Tapi saya mohon semua bunya satu. Bapa, ibu, anak, cucu, supir, pembantu, penjaga rumah, semua bunya satu. Masing-masing bunya satu. Anak kita kecil, masih 1 tahun, dia tidak mengerti. Buatkan satu kotak, tapi kita yang isiin. Kita ajarin dia, ayo sini isiin kotak kamu ini kotak kamu isiin. Supaya dia tertanam cinta sedekah. Karena ikhlas bukan menerima, tapi ikhlas memberi. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra, akan terjamin kemudahan. Alhamdulillah, amalan ini saya tidak pernah menyampaikan kepada jamaah yang istiqamah menamalkan. Semua yang berkeinginan dapat keinginannya. Di antaranya ada jamaah yang sudah lama tidak melahirkan, istri tidak bisa hamil. Bapak ibu, sedekah itu dahsyat, bukan main. Wallahi dahsyat. Dan saya tidak salahkan Ustaz Yusuf Mansur kalau sudah terbiasa mengajak jamaah sedekah. Saya tidak salahin dia. Karena memang luar biasa dahsyat. Boleh saya bagi gelar Ustaz Yusuf Mansur Ustaz sedekah. Luar biasa. Amalannya luar biasa. Bahkan kesukaan Rasulullah SAW amalan itu sedekah. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia suka bersedekah, dia suka campurkan dengan minyak wangi. Yang mau disedekahin, dia campurin wanginya itu, dia kasih minyak wangi, diwangiin biar harum. Baru dia sedekahin. Ditanya sama pembantunya, kenapa? Apa jawabannya Siti Aisyah? Karena saya yakin sebelum jatuhnya di tangan orang miskin, jatuhnya di tangan Allah duluan. Oleh saya harap sedekah saya masuknya di tangan Allah dengan harum. Allahu Akbar. Kita kasih uang yang lama, bekas parkiran. Dalam bekas parkirannya yang masih ada suaranya. Oleh karena itu, saya mohon kepada jamaah semua yang hadir, tanpa kecuali bapa-bapa, ibu-ibu. Salah satu perjuangan kami selama di Indonesia adalah program Al-Quran. Tahun ini, alhamdulillah, atas izin Allah, Allah bukakan taufik dan diberikan kepada saya ilham mewujudkan satu Quran yang pertama kali sedunia. Quran Braille digital. Kalau Bapak Ibu kenal Quran Braille yang biasa untuk orang buta, orang tunanetra, Quran Braille itu 30 juz 30 kilogram. 30 juz 30 kilogram. 1 juz 1 kilo lebih. Jadi kalau orang tunanetra mau ambil 30 juz harus dibawa tukang angkat barang untuk bawa kemana-mana. Yang kedua, belum lagi biaya mahal. Saya kemarin beberapa waktu lalu saya berduduk sama Menteri Sosial. Bukan yang baru, yang lama, Dr. Salim Segaf. Saya duduk bersama beliau. Beliau menyampaikan bersama Dirjen, menyampaikan ke saya, kami mampu mencetak
Al-Quran Braille untuk tunanetra setiap tahun hanya 25 buah Al-Quran. Tidak mampu lebih karena biaya besar dan kertas pun cukup besar. Alhamdulillah, Allah ilhamkan ke saya mewujudkan satu Quran yang sangat sederhana, 30 juz, Quran Braille digital, yang sangat berguna, bermanfaat untuk kaum tunanetra. Dan Alhamdulillah kita di bulan Ramadan lalu sudah dirasmikan di Jakarta, dan Alhamdulillah sudah menggerakkan dan sudah berhasil membagi hampir 3.000 buah Al-Quran. Ini baru berapa bulan? Dari Ramadan sampai sekarang 3.000. Kementerian Sosial 25 bertahun. Bayangkan. Oleh karena itu saya menghiburkan semua, saya ingin semua Bapak Ibu terlibat dalam perjuangan ini. Kenapa saya gerakkan di Indonesia? Ternyata hasil data-data yang saya terima, jumlah tunanetra yang terbesar sedunia Indonesia. 3 juta orang buta. Jumlah tunanetra yang terbesar di Indonesia. Dan cita-cita saya, sebagaimana Bapak Ibu mampu membaca Al-Quran, karena Allah masih memberikan kenikmatan melihat, kaum tunanetra juga berkeinginan tersentuh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena saya bertemu dengan banyak tunanetra yang hafal Al-Quran. Tapi saya bertanya sama mereka, kok bisa hafal? Yang tidak bisa lihat. Apa ya? Dia hafal dari suara. Hafal dengan suara saja. Oleh karena itu Allah berikan kepada saya taufik dan ilham, dan Alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari kerajaan Malaysia. Walaupun respon di Indonesia, pemerintahan Indonesia khususnya masih kurang, tapi lebih cepat responnya, padahal ini buatan Indonesia. Sekarang karena saya warga negara Indonesia, jadi projek ini saya bawakan atas nama Indonesia, bukan atas nama Madinah, bukan atas nama Makkah. Saya bawakan atas nama Indonesia. Ternyata Quran ini belum ada sedunia, belum ada. Bahkan dibutuhkan oleh Arab Saudi pun membutuhkan Quran seperti ini. Karena dalam sistem yang ada sangat kecil, sangat sederhana, dan barangkali yang Bapak Ibu berkenan lihat, silahkan buka di YouTube, Quran Braille digital. Silahkan buka di YouTube, ada tayangannya di situ. Quran Braille digital. Semua ada tayangannya, perbedaan antara Quran Braille biasa sama Quran Braille digital. Dan sangat berguna bagi kaum tunanetra. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sudah menerima brosur, silahkan kapan saja bila ada rezeki, ada kesempatan, jangan lupa kaum tunanetra wakafkan Al-Quran. Ini Quran. Ini Quran. Berarti kalau saya bilang Quran, setiap satu huruf yang dibacakan oleh mereka Anda dapat pahalanya. Bukan satu dapat satu, bukan satu buah Al-Quran dapat satu pahala, tapi setiap satu huruf Anda akan dapat 10 kebaikan. Besok kita meninggal dunia kita tidak tahu, tapi di belakang sedekah kita ada banyak tunanetra yang hafal Al-Quran. InsyaAllah sepanjang hidup mereka membaca dan simak, kita mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu nawaitu, silahkan sedekah itu boleh atas nama orang tua kita, boleh atas nama keluarga kita. InsyaAllah akan mendapatkan keberkahannya di dunia dan akhirat, dan lahir dan batin. Dan dalam kesempatan ini, sebelum saya tutup doa, saya mohon nanti habis saya doa dengan senang hati, dan saya harap semua boleh ikut sama-sama berjuang, karena saya ingin bukan hanya Indonesia saja, ternyata ada juga buta dan tunanetra yang ada di tanah suci. Saya harap Bapak Ibu juga terlibat. Kita tidak tahu bagaimana kesenangan Allah ketika kita memperjuangkan Al-Quran. Ternyata orang Madinah bisa menghafal dan membaca Quran tunanetra, tapi siapa yang bantu? Dari Indonesia. Bukan hanya orang Madinah yang mampu, tidak ada yang susah bagi Allah. Oleh karena itu mari kita sama-sama sedikit demi sedikit ikhlas, insya-Allah akan Allah berikan keberkahannya. Selepas doa, saya mohon akan buka surban saya di tengah Bapak Ibu. Silahkan yang berkenan memberikan sedekahnya, insya-Allah kepercayaannya Bapak Ibu insya-Allah tidak akan salah guna, dan kita insya-Allah akan maksimalkan, dan akan setiap
setiap waktu akan Bapak Ibu silahkan bisa melihat berita Berjuangan Quran Braille di Facebook dan Twitter, Wakaf Quran Braille. Silahkan buka Twitter dan Facebook, Wakaf Quran Braille. Semua berita-berita Berjuangan Al-Quran Braille untuk tunanetra ada di situ. Lewat foto-foto, gambar-gambar, dimanapun kita bagi, dimanapun kita serahkan. Dan Alhamdulillah mereka sangat bahagia dan senang sesudah menerima. Bahkan saking pentingnya projek ini, kemarin datang wartawan dari TV Al Jazeera Arab, datang bertemu dengan saya dan membuat wawancara khusus dalam bahasa Arab untuk projek ini. Dan mudah-mudahan juga yang saya harapkan terbuka hati-hati orang dermawan di negeri Arab sana, khususnya kerajaan. Dan saya sudah cerita sama Imam Besar Masjidil Haram, insyaAllah beliau juga akan terbuka hatinya untuk memperjuangkan untuk Indonesia dan untuk umat Islam di seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, pimpinlah keluarga kami menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Keturunan kami anak salih salihah, anak dan cucu penghafal Al-Quran. Anak dan cucu. Anak dan cucu penghafal Al-Quran. Anak dan cucu yang menjaga nama baik keluarga kami. Anak dan cucu yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Lindungi anak dan cucu kami, ya Allah, dari segala keburukan dunia dan kejahatan manusia. Lindungi Islam iman anak kami, ya Allah, agarkan anak dan cucu kami salih salihah dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Arhamar Rahimin untuk semua yang hadir, Bapak Ibu, di malam Jumat ini, selepas acara ini masing-masing pulang ke rumahnya sudah diampuni segala dosanya. Disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Jadikan majlis ini Allah menjadi saksi baik di hadapan-Mu ya Allah. Ilmu yang kami belajari menjadi ilmu bermanfaat bagi kami. Kuatkan kami lahir dan batin agar kami istiqamah mengamalkan ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Al-Kautsar ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ali, Ya Azim. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kemuliaan bersama-sama jumpa lagi di dalam surga-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah, sayangi orang tua kami. Kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan orang tua kami. Jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat. Ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Aku mohon untuk semua yang hadir di malam hari ini, pulang masing-masing membawa ridha-Mu ya Allah, membawa ridha-Mu ya Allah.
mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah jumpa lagi di salat subuh. Kita salat berjamaah. Dan sedikit kultum dari imam kita insyaAllah akan diimami. Dan beliau biasa yang suka panjang salat subuh silahkan. InsyaAllah beliau besok akan baca As-Sajadah dan Al-Insan. Silakan kita nikmati karena ini kesempatan belum tentu lagi. Mudah-mudahan kali ini kita makmum di belakang beliau di Masjid Al-Kautsar. InsyaAllah kita makmum di belakang beliau di Masjidul Haram di sana. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih semua kepada Bapak Ibu yang berkenan terlibat dalam perjuangan Quran Braille digital untuk kaum tunanetra. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.